Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita bisa sama-sama berjumpa kembali di YouTube channel Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah Palembang. Ya, di acara Menara Doa. Saya percaya saudaraku yang Kristus, inilah saatnya kita berdoa, memuji, menyembah. Kita terus belajar ya firman Tuhan untuk terus makin mengenal Tuhan, makin dekat dengan Tuhan. Saya percaya saudaraku, tadi sharing dengan istri saudaraku bahwa tentang apa yang kita buat ini sudah berapa 8 bulan dari bulan Maret saudara, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November kita 8 bulan saudaraku. Tiap hari kita berdoa, memuji, menyembah, lalu kita perjamuan kudus. Ini seperti kisah para rasul saudaraku. Ya, ayat dari 40, 41 terus saudaraku. Itu bicara tentang bagaimana cara hidup jemaat mula-mula. Mereka semuanya bertekun dengan pengajaran Rasul. Mereka berkumpul bersama-sama saudaraku. Mereka memuji menyembah Tuhan. Dan Alkitab katakan saudaraku bahwa tiap-tiap hari, ya kan, mereka disukai banyak orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah orang yang diselamatkan. Jadi saudara, Menara Doa yang kita buat baik lewat YouTube channel Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah maupun UPT, ya kan, United Prayer Tower. Ini hal yang luar biasa yang Tuhan bukakan lagi saudara di akhir zaman ini. Bahwa saya percaya penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sedang terjadi sekarang. Amin. Inilah saatnya rumah-rumah akan mengalami satu revival besar, satu pertobatan yang besar. Saya percaya ada satu pemulihan yang ajaib. Saudaraku yang Kristus, satu orang aja di rumah yang ikut menara doa dengan tekun setiap hari, memecahkan roti. Tuhan janji seluruh isi keluarganya, seluruh rumahnya, semuanya diselamatkan. Hari ini juga kita akan melihat saudaraku, lewat daripada menara doa ini banyak sekali mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan. Orang-orang yang sakit Tuhan sembuhkan dengan ajaib. Mari saudaraku, mari kita tidak lelah, mari kita tidak jemu-jemu, kita tidak bosan. Saudara, masuk hadirat Tuhan ini. Ayo kita sama-sama siapkan hati kita. Kita buka suara kita. Kita bersyukur pada Tuhan Yesus. Kita minta Tuhan beri kami hati yang baru, roh yang baru. Yes, terima kasih Yesus. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala bala bala. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir ya Tuhan di menara doa ini. Tuhan memberkati kami, semuanya diberkati, semuanya yang ada dijamah dan diurapi Tuhan. Dan hari ini kami ucapkan terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kasih Tuhan, untuk kesabaran Tuhan. Terima kasih untuk hidup yang kekal. Keselamatan Tuhan beri buat setiap kami. Kesembuhan yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaanmu, perlindunganmu ya Tuhan. Dan berkat yang Tuhan sudah curahkan buat setiap kami. Hari ini Tuhan, kami mau berkata, kami mau naikkan ucapan syukur kami. Terima kasih kami kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give
because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Dengan hati bersyukur Dengan hati bersyukur pada Allah yang syukur karena diberikan anaknya Yesus. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan anaknya Yesus. Kini yang lemah berkata, "Ku kuat." Yang miskin berkata, "Ku kaya." Karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah berkata, "Ku kuat." Yang miskin berkata, "Ku kaya." Karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah berkata, suaranya saudara. Yes, naikkan nyanyian ini sebagai doa ucapan syukur kita. Buka suaranya saudara. Pada kita. Kini yang lemah berkata, "Ku kuat." Yang miskin berkata, "Ku kaya." Karena perbuatannya pada kita. Kami mau bersyukur padamu ya Bapa, buat kasih setiamu Tuhan Yesus.
terus saudara. Tutup matanya, ikuti. Terus sembah dia, sembah. Masuk hadiratnya saudaraku. Biar Roh Kudus mengalir. Oh ya lah, makasih Allah, oh ya lah, makasih Allah, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan Yesus. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan banyak yang kau perbuat. Banyak yang kau perbuat di dalam hidup. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Katakan Bapa, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, bersyukur padamu, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Sembah dia saudara.
Mari buka suaranya, bersyukur pada Tuhan Yesus. Ingat kebaikan-Nya, ingat kemurahan-Nya, ingat kesabaran. Oh ya, terima kasih Yesus. Lawat kami, penuhi siap kami, jamah hati kami. Oh ya, minta saudara dipenuhi dengan Roh Kudus. Oh ya, penuhi siap kami dengan Roh Kudus. Ya Bapa. Oh ya, Tuhan Yesus, terus saudara sembah Dia. Oh ya, oh ya, lawat siapa anak-Mu yang hadir ya. Siapa siap kami Yesus. Penuhi kami dengan Roh Kudus. Yes. Oh ya, semua yang terikat dengan kuasa gelap, semua yang terikat dengan kuasa gelap, dalam nama Yesus, lepas, bebas, sembuh dalam nama Yesus, pulih dalam nama Yesus. Oh ya, oh ya, oh ya, syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu Tuhan, nama-Mu selalu. Yes, sembah Dia saudara. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Naikkan ucapan syukur ya Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu.
Shalom saudara. Ini saat saya ingin ajak ibu bapak saudara di menara doa ini. Kita ingat kebaikan Tuhan. Kita ingat kebaikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kata kuncinya kita bisa bersyukur kalau kita bisa mengingat kebaikan. Kasih, kesabaran, ya kan? Melatih untuk bisa bersyukur dan berterima kasih. Itu latihan untuk kita membangun satu pribadi yang positif, yang optimis, yang punya pengharapan. Tuhan senang kalau kita bersyukur. Karena Alkitab bilang, saudaraku, kita bisa masuk ke pintu gerbangnya kalau hati kita melimpah dengan syukur. Kehidupan yang berkelimpahan itu akan dialirkan yaitu ke dalam orang yang hatinya melimpah dengan syukur. Mungkin hari-hari ini saudara ngadepin satu keadaan yang sulit. Keadaan yang negatif, keadaan yang tidak sesuai dengan pengharapan saudara. Maunya marah, maunya ngomel, maunya pokoknya nyela, maunya kritik. Semua maunya yang negatif kita. Coba sehari ini, ya saudaraku Yesus, Tuhan bilang, kalau kita bisa melatih untuk bisa bersyukur, maka rasa syukur inilah yang membuat jadi awet. Hubungan kita jadi awet, persahabatan kita jadi awet. Saudara, pernikahan dan keluarga kita jadi awet hubungannya. Kenapa? Kalau kita bisa bersyukur dan berterima kasih, itu tanda, saudaraku Yesus, kita bisa melihat kebaikan, fokus kepada kebaikan, kelebihan, lebih daripada kekurangannya. Hari ini saya percaya kuasa kesembuhan akan bekerja di dalam setiap hidup saudara. Hati saudara dipulihkan, tubuh saudara disembuhkan. Satu kata kunci, bisa gak ingat kebaikan Tuhan? Tuhan yang mengasihi saudara, dia sudah menyerahkan nyawanya untuk mati di salib, menebus dosa setiap kita. Dia berikan kita hidup kekal, dia berikan kita keselamatan. Dan dia karuniakan banyak hal yang baik buat hidup kita. Ini saat saudara dan saya mari kita ngomong, Tuhan terima kasih. Makasih Yesus. Engkau baik, katakan. Tutup mata saudara. Katakan engkau baik Yesus. Engkau mengasihi aku. Aku dikasih. Aku dikasih. Aku diselamatkan. Aku diampun. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang kekal. Terima kasih untuk kesembuhan. Terima kasih untuk perlindungan-Mu, untuk pemeliharaan-Mu. Terima kasih Yesus untuk keluarga yang menjagai, yang mengasihi, keluarga yang memelihara. Terima kasih Yesus untuk sahabat-sahabat yang penuh perhatian, yang rela berkorban untuk kami. Mari ucapkan terima kasih. Tutup matanya, katakan terima kasih Yesus. Terima kasih dari hati yang paling dalam. Ketika kau bisa bersyukur dan berterima kasih, roh kesembuhan mengalir dalam nama Yesus. Roh kelimpahan, roh Yesus, roh Yesus Kristus, roh Kudus melawan menjamah setiap saudara. Yesus, mari katakan thank you Jesus, 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 thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus, thank you Jesus. Mari buka suaranya dengan segenap Jesus. Thank you Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your. Terima kasih, terima kasih.
kasih Tuhan boleh tempatkan kami dan kami boleh tinggal dan hidup di Indonesia ya Tuhan, di kota kami. Kami bersyukur untuk Indonesia ya Tuhan, negeri ya Tuhan yang makmur, yang aman, yang sejahtera. Terima kasih Tuhan, tangan-Mu ya Tuhan yang terus bekerja atas bangsa kami. Sejak daripada kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai hari ini ya Tuhan, di tahun 2020 Tuhan masih pelihara bangsa ini. Tuhan masih memelihara bangsa ini. Tuhan melindungi bangsa ini. Walaupun ya Tuhan bangsa ini ya Tuhan mengalami banyak goncangan, banyak mengalami ya Tuhan kesulitan, badai, tapi kami melihat ada tangan Tuhan atas bangsa ini. Kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih untuk Indonesia Tuhan. Terima kasih untuk Indonesia. Kami boleh lahir, tumbuh dan besar. Kami boleh diberkati di tanah air ini ya Tuhan. Di kota kami ini ya Bapa. Kami bersyukur untuk kota Palembang. Bersyukur untuk kota di mana kami tinggal dan lahir. Mari ucapkan terima kasih saudara. Kami bersyukur untuk pemerintah kami ya Tuhan. Kami mengasihi ya Tuhan pemimpin negara kami. Kami mengasihi pemimpin gereja kami ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Terus saudara berdoa, ucap syukur. Lawat bangsa kami Yesus. Selamatkan bangsa kami ya Tuhan. Tuntun bangsa ini ya Bapa dalam nama Yesus. Jauhkan niat jahat, orang jahat, roh jahat yang akan menghancurkan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan Kau basuh Indonesia dengan kuasa darah Yesus. Yesus. Terima kasih Yesus. Buat hidupku sekarang, bukan memujimu selamanya. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memujimu selamanya. Shalom saudara yang kasih dalam Kristus. Biar melodi aja. Saya teringat saudaraku yang kasih Kristus daripada kesaksian seorang hamba Tuhan yang melayani di dalam healing service. Saudara, ada orang buta itu dibawa naik ke atas panggung saudara daripada ibadah itu. Lalu orang buta itu didoakan karena ada Tuhan tuh taruh di hati daripada hamba Tuhan itu bahwa Tuhan mau menyembuhkan orang buta yang sejak lahir ini matanya bisa melihat kembali. Saya jadi teringat tentang terima kasih dan ucap syukur saudaraku, yaitu begini. Hamba Tuhan ini berdoa. Lalu hamba Tuhan tuh tanya sama si yang penderita buta ini, orang buta ini saudaraku. Apakah kamu sudah bisa melihat? Dia bilang belum. Apa yang kamu lihat? Saya tidak lihat apa-apa. Sekarang gini, dia bilang gitu. Coba kamu tutup mata kamu. Waktu kamu tutup mata kamu, coba kamu belajar untuk melihat. Dia kan lihat saya, lihat para hadirin yang ada. Jemaat yang ribuan orang ini banyaknya. Lalu setelah kamu bisa melihat itu, lalu kalau kamu bisa melihat itu waktu kamu tutup mata kamu, dia mau tutup mata, buka mata juga tetap gak bisa lihat saudara orang buta itu saudara. Tetapi si pengkhotbah ini, si hamba Tuhan ini mau bilang tutup mata kamu dan kamu usahakan kau bisa melihat wajah saya. Walaupun dia gak pernah lihat wajah si hamba Tuhan itu, kau bisa lihat daripada wajah pada jemaat yang hadir sekarang. Kalau kamu sudah bisa melihat, lalu kamu ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih untuk mujizat kesembuhan. Terima kasih Tuhan untuk mujizat kesembuhan.
pada waktu dia ucapkan, dia bilang, ya saya udah bisa melihat. Sekarang kamu ucapkan terima kasih sama Tuhan. Ucap syukur sama Tuhan, kamu sudah bisa melihat. Apa yang terjadi saudara? Ya kan, jangan buka mata kamu katanya. Jangan buka dulu. Terus ucap, terus ucap. Bilang terima kasih, bilang terima kasih. Sekarang buka mata kamu. Kamu bisa lihat gak sekarang? Siapa yang di mata depan saya? Dia bilang, dia langsung nangis. Dia langsung nangis. Kenapa nangisnya saudara? Matanya bisa melihat. Dia bisa melihat hamba Tuhan di depan dia. Dia bisa melihat ribuan orang ada depan dia. Saudara, saya melihat di sini kuncinya satu dari mukjizat ini adalah, ya saudara, iman ada kaitannya dengan apa? Ucapan syukur. Kemarin kita belajar iman dengan rasa hormat. Saudaraku, ya kan? Tapi hari ini iman berkaitan erat dengan ucapan syukur. Setiap hari kita berdoa dan minta Tuhan sembuhkan. Ada baiknya hari ini kita berdoa untuk healing, untuk kesembuhan. Saudara mulai tutup mata sekarang. Saudara lihat saudara sudah disembuhkan. Lalu saudara bilang terima kasih Tuhan untuk kesembuhan. Sebut nama penyakit saudara. Saya akan berdoa buat saudara. Saya percaya mukjizat kesembuhan sedang disediakan Tuhan. Sudah disediakan Tuhan. Sudah terjadi atas hidup saudara. Kuasa kesembuhannya sedang bekerja sekarang. Tutup mata saudaraku. Yes. Oh ya lah bakasya. Tutup matanya. Lihat. Saudara sudah disembuhkan. Engkau sembuh. Engkau diberi umur yang panjang. Yes. Tutup matanya. Bersyukur. Bersyukur. Mari buka suaranya. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Tutup mata saudaraku yang sakit. Mungkin saudara sedang mendoakan sesuatu untuk pekerjaan kah, karir, atau bisnis saudara. Saudara sedang berdoa untuk pemulihan kehidupan saudara, rohani saudara, atau keluarga dan hubungan saudara. Sekarang tutup matanya. Saudara lihat itu. Lihat Tuhan sudah sembuhkan sakit penyakit. Tuhan sudah sembuhkan. Sudah bebaskan dari virus corona saudara. Lihat itu. Ucapkan terima kasih. Saudara sudah disembuhkan dari kankernya. Kanker darah saudara. Kanker getah bening, yes. Kanker di lever saudara. Terima kesembuhan dalam nama Yesus. Lihat, lihat. Dan ucapkan terima kasih. Saudara yang autoimun, sakit autoimun, berdoa, saudara berdoa. Lihat, engkau telah disembuhkan. Percaya, ucapkan terima kasih. Bersyukur pada Tuhan Yesus. Saudara lihat, saudara yang stroke, terima kesembuhan, yes. Ucapkan terima kasih sama Tuhan. Saudara yang diabetes, hipertensi, saudara yang insomnia, sulit tidur, depresi, apapun sakit penyakit saudara, saraf kejepit, saudara yang lumpuh, lihat kesembuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, jadi sembuh sekarang. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan. Terima kasih untuk terobosan keuangan, karir anak-anak Yesus. Kami percaya mujizat pasti ada, pemulihan terjadi. Kami ucapkan syukur padamu Yesus. Sekarang terima saudara pengurapan ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Sekarang saudara tutup mata, lihat masa depanmu. Masa depanmu.
Masa depan dalam Tuhan. Yes. Lihat itu Tuhan, terima kasih. Ucapan terima kasih Tuhan. Masa depan anak-anakmu, masa depan karirmu, bisnismu, yes. Lihat saudara. Ucapan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajaib. Ajaib Tuhan, Kau ajaib. Terima kasih Yesus. Engkau sedang turut bekerja ya Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kami yang mengasihi-Mu ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu, untuk kuasa-Mu, untuk ciamahan kasih-Mu ya Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Silakan saudara. Shalom, puji Tuhan. Saudara, saya mau ingatkan lagi kalau saudara diberkati dengan pelayanan kami, yaitu YouTube channel Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Ya, kalau saudara diberkati, saudara bisa membagikan linknya ini kepada sahabat saudara, orang-orang yang lain, supaya banyak orang juga bisa ikut bersama-sama memuji, menyembah dan belajar firman Tuhan. Dan Tuhan mau juga tolong, Tuhan mau buat sesuatu yang ajaib kepada setiap kita. Katakan amin saudara. Nah, hari ini saya ingin judul khotbah saya tulis dengan kata kuasa ucapan syukur. Saya mau sharingkan tentang kuasa ucapan syukur saudaraku. Ya, saya percaya saudara sudah sering sekali mendengar, saudara belajar tentang khotbah-khotbah tentang ucapan syukur. Karena memang pesan ucapan syukur, ya, ini adalah satu kunci untuk kita bisa hidup saudaraku sesuai dengan kehendak Tuhan. Coba kita buka Alkitab kita dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Di sini dikatakan saudara, ya kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi saudara, salah satu kehendak Tuhan adalah apa? Mengucap syukur. Jika kita melakukan kehendak Tuhan, kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan akan memakai dan memberkati orang yang hatinya melimpah dengan apa? Syukur. Saudara, saya melihat ya saudaraku bahwa memang ini mengucap syukur, hati yang melimpah dengan syukur. Ini dahsyat banget sih kuasanya, kekuatannya, dan dampaknya. Kenapa? Saya bilang orang yang suka bersyukur ini akan awet. Awet saudara. Saya pakai istilah kata awet. Awet apanya? Pernikahannya awet. Kenapa kok pernikahan bisa awet? Orang yang tahu bersyukur adalah orang yang apa saudara? Yang bisa mengingat terus kebaikan pasangannya. Saudaraku, ya kan, kebaikannya, kelebihannya, dia bisa tahu menghargai dan berterima kasih. Ini yang buat awet. Saudaraku, ketika kita berhenti untuk berterima kasih, berhenti untuk menyatakan rasa apa? Rasa hormat dan menghargai, pada saat itu akan jadi kering hubungan. Nah, ucapan syukur itu membuat awet, bukan ya kan, pernikahan kita, pelayanan. Kalau kita bisa bersyukur untuk pelayanan Tuhan beri, sekecil apapun itu. Saudaraku yang Kristus, apalagi pelayanan yang besar sekali. Ya saudara, ini yang membuat awet. Ya, awet dalam pekerjaan kita. Saudara bisa tetap betah dengan pekerjaan saudara. Bahkan saudara bisa menyukainya kalau saudara setiap hari bersyukur. Ya kan, atas pekerjaan saudara. Begitu juga dengan persahabatan. Kalau kita menjadi sahabat yang suka bersyukur atas sahabat kita, saudara, ya kan, maka persahabatan ini akan jadi awet. Jadi orang yang bersyukur, kalau kita bersyukur membuktikan bahwa kita menghormati Tuhan. Katakan amin. Ya, bersyukur membuktikan bahwa kita mempercayai Tuhan. Bersyukur membuktikan bahwa kita ini orang yang apa? Rendah
hati. Yang ngerti katakan amin. Jadi bersyukur adalah salah satu cara yang untuk menyenangkan hati Tuhan, saudaraku. Orang yang suka bersyukur adalah orang yang tahu terima kasih. Kalau orang tidak tahu bersyukur, orang ini nggak tahu terima kasih. Gampang banget lupa sama kebaikan Tuhan. Gampang sekali melupakan kebaikan daripada orang lain. Orang yang tahu berterima kasih adalah orang yang apa? Rendah hati. Kita tahu orang yang rendah hati adalah orang yang apa? Berkenan di hati Tuhan. Jadi saudaraku, level ucapan syukur kita akan menentukan kebesaran, ya kan, dari perjalanan hidup kita. Katakan amin saudaraku. Ya kan? Ini waktu kita bersyukur, kita sedang membesarkan orang lain. Membesarkan yang namanya Tuhan. Saudaraku, nah sekarang saya ingin bagikan begini. Kenapa? Tadi kan kita baca Alkitab saudara. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi pertanyaannya adalah kenapa kok Tuhan? Mengapa kok Tuhan menghendaki, ya kan, hati kita melimpah dengan syukur? Ya kan saudaraku yang kasih Kristus. Pertama, saya bahas 3 hal aja. Yang pertama adalah gini saudara. Supaya kita bisa ngerti bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Sulit untuk kita bisa mengerti bahwa ada Tuhan yang sedang atau turut bekerja dalam kehidupan kita. Kalau hati kita tidak melimpah dengan ucapan syukur. Saudaraku, Roma 8 ayat 28 ini dasar firmannya saudaraku. Yang berkata, kita akan baca sama-sama 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan apa? Rencana Allah. Katakan amin saudaraku. Bukankah saudara adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan? Bukankah saudara adalah orang-orang yang mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Saudara juga mau supaya, ya kan, biarlah Tuhan sendiri yang menetapkan jalan-jalan daripada kehidupan kita. Dengar baik saudaraku, kita bisa mengerti bahwa Tuhan bisa mendatangkan kebaikan di saat-saat sulit dalam hidup kita. Tuhan bisa mendatangkan kebaikan di balik daripada pergumulan atau masalah yang datang dalam hidup kita. Hanya apabila saudara dan saya mau mengembangkan sikap bersyukur kepada Tuhan. Katakan amin. Ya, saya ulangi lagi gini saudaraku. Kenapa? Dengan bersyukur kita bisa ngerti, oh ada Tuhan yang turut bekerja. Begini saudaraku. Orang tuh bisa bersyukur karena orang itu bisa mengingat kasih, kesabaran, dan kebaikan Tuhan dalam hidup dia. Yang ngerti katakan amin. Saudara, ini kunci bersyukur. Saudara, kalau kita bisa ingat ini terus, gak lupa. Akan apa? Kasih, kesabaran, dan kebaikan Tuhan. Maka inilah kunci. Kita bisa bersyukur. Kita tuh kita lupa bersyukur, maka kita akan apa? Marah-marah, sungut-sungut, ngomel-ngomel, gerutuk, mencela. Saudara, itu karena apa? Kita lupakan kebaikan. Yang kita lihat adalah hal yang jelek, yang negatif, yang jahat. Saudaraku, dengar baik. Saudara, ketika kita bisa bersyukur, maka kita bisa lihat ini ada Tuhan yang turut bekerja. Seperti Daud waktu dia menghadapi Goliat. Ya saudara, dia tuh kekuatannya Daud tuh adalah apa saudara? Dia penulis Mazmur yang paling produktif. Waduh, banyak. Mazmur tuh ditulis hampir semuanya loh. Cuman beberapa pasal aja ditulis oleh Korah, oleh Musa, ada beberapa oleh anaknya Salomo. Tapi hampir semua itu adalah nyanyian syukur. Kenapa saudara? Dia bisa tulis Mazmur. Karena ini orang jiwanya Daud selalu ingat akan kebaikan Tuhan.
Sampai ada satu pasal dia tulis saudaraku. Yaitu tentang apa? Ya kan, yang Mazmur 103. Jangan lupa kebaikan Tuhan. Jangan lupa kebaikan Tuhan. Dia omong, kalau kamu tidak, ya kan, tidak lupa, kalau kamu tidak lupa, kamu bersyukur. Kalau kamu bisa bersyukur, maka Tuhan akan memuaskan, ya kan, hasrat hatimu dengan segala apa? Kebaikannya. Katakan amin saudaraku, ya, kasih Yesus. Jadi penting, ya, Daud seorang yang suka bersyukur. Satu hari waktu dia menghadapi Goliat, apa yang dia katakan kepada Saul? Saul meragukan kemampuan dia. Karena Saul melihat Daud ini ya anak muda, umur 17 tahun saudaraku. Pada waktu itu. Mau lawan Goliat, ini seorang tentara kawakan, tentara pengalaman. Saudara, orang Filistin. Daud bilang gini, saudaraku, ya kan? Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Ya kan? Tuhan sendiri akan melepaskan aku dari tangan Goliat. Kalau dia bisa ngomong seperti itu, dia sedang ingatkan diri dia. Dia ingatkan Raja Saul bahwa ada Tuhan yang pernah berbuat baik sama dia. Pernah menolong dia. Dan Tuhan yang sama, ya kan, akan menolong dia. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Allah bisa turut bekerja kalau kita ingat kebaikan dia di masa lalu. Lalu kita ucapkan dengan ucapan syukur ini, maka apa yang sedang kita hadapi hari ini, Allah yang sama akan turut bekerja, turut berperang, ya kan, bersama-sama dengan kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Kita bisa bersyukur saudara dengan apa? Mengucapkan kata-kata syukur dan terima kasih. Tadi saya tuntun saudara. Ya, sebelum firman Tuhan, saya tuntun kita semua untuk mengucapkan syukur, ucapan kata-kata terima kasih. Lalu kita juga sama-sama bersyukur sama Tuhan lewat apa? Kita naikkan nyanyian, pujian, syukur. Jadi saudara Menara 2 hari ini semua lagunya tentang apa? Ucapan syukur. Saudara rasa enggak? Saudara, ketika saudara naikkan nyanyian ini dengan hati yang melimpah dengan syukur, pasti saudara yang sedang mengikuti Menara 2 ini, saudara merasakan apa? Hadirat Allah. Saudara bisa rasakan yang namanya urapan yang begitu kuat. Nah, di sini kuncinya saudaraku. Jadi jangan sampai lupa bersyukur. Karena waktu kita bersyukur, kita sedang melatih diri kita menjadi pribadi yang apa? Positif, optimis, memiliki pengharapan kepada Tuhan. Saudaraku, di dalam 1 Korintus 10 ayat 10, saudara, Rasul Paulus dia menulis begini, saudara. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka dibinasakan oleh siapa? Malaikat maut. Saudara lihat di sini. Saya waktu baca diingetin Roh Kudus ayat ini saudara. Saya ingetin Roh Kudus ayat ini lalu saya baca. Terus apa yang terjadi? Saudara bisa nggak membayangkan, mengimajinasikan begini. Orang Israel, bangsa Israel itu kan sudah diluputkan dari kematian anak sulung oleh malaikat maut. Ketika malaikat maut sedang menjalani Mesir, Israel diluputkan. Tidak ada kematian di sana. Tidak ada satupun daripada rumah atau keluarga orang Yahudi, saudara, yang dibinasakan. Saudara, kenapa? Malaikat maut lihat ada tanda darah. Ini lambang daripada apa saudara? Darah Kristus. Darah Kristus lambang apa? Kasih dan kebaikan Tuhan. Ketika malaikat maut melihat kasih dan kebaikan, tanda darah, keselamatan, pengorbanan, korban karena ada kasih, dia lewati. Saudara, karena dia lihat itu. Saudara sekarang, dia luput di Mesir dari malaikat maut. Tetapi saudara tahu, Alkitab bilang, bangsa Israel dibinasakan oleh malaikat maut di padang gurun. Karena mereka apa? Bersungut-sungut. Orang yang bersungut-sungut adalah orang yang melupakan tanda darah itu. Saudara, makanya ini adalah ironis. Ya kan, mereka dibinasakan di padang gurun oleh malaikat maut. Sebab mereka bersungut-sungut, bukannya mengucap syukur. Dampaknya apa? Mereka gagal mendapatkan janji Allah.
tanah perjanjian. Mereka tidak bisa hidup sesuai dengan apa? Rencana Allah. Rencana Allah buat orang Israel apa? Keluar dari Mesir, masuk tanah perjanjian. Tapi mereka gagal, saudara. Kenapa? Allah tidak turut bekerja. Saudaraku yang Yesus, mereka dibinasakan di padang gurun. Saya berdoa saudara, ini satu poin yang luar biasa. Kalau hati kita jauh dari nyanyian, pujian, penyembahan dari itu kepada Tuhan. Kalau hati kita tidak lagi bersyukur, tidak ada lagi nyanyian untuk Tuhan. Tidak ada lagi ucapan terima kasih kepada Tuhan. Kepada orang-orang yang memperhatikan kita. Dengar baik saudaraku Yesus, kita itu akan dibutakan oleh ilah zaman ini. Hari ini kita belajar, saudaraku Yesus, memiliki hati yang bersyukur membuat kita bisa hidup, bisa berjalan sesuai dengan rencana Allah. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Memang berat ya saudara kalau saudara mengalami kegagalan dalam hidup saudara. Lalu Pak, saya gagal ini, di PHK Pak, kena sakit, di PHK, di drop out dari kuliah, gak punya duit, sakit belum sembuh. Apa saya bisa bersyukur Pak? Bersyukur bukan karena penyakitnya, bersyukur bukan karena di PHK, bersyukur bukan karena drop out kuliahnya. Kita bersyukur karena apa? Karena kebaikan Tuhan di masa lalu. Dan kita masih bisa melihat bahwa masih napas nih. Ya kan? Keselamatan Tuhan beri. Jadi yang namanya ucapan syukur, kita bisa lihat dari sisi yang baik. Sisi yang positifnya itu. Kita bilang terima kasih. Ucapan syukur pada Tuhan. Pada waktu kita bisa berkata seperti ini. Disitulah saudara, hadirat Allah, kuasa Allah, tangan Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin saudara. Yang percaya katakan amin. Ini penting. Jangan sampai. Kadang kita memang tergoda sih untuk ngeluh. Ngeluh tentang si A, tentang si B. Kita ngeluh dengan tentang keluarga kita. Kita ngeluh tentang teman kita. Teman sekerja kita. Teman sepelayanan kita. Mungkin kita mengeluh dengan pemerintah. Dengan aparat dan lain sebagainya. Terus kita ngeluh, kita ngomel, kita sungut-sungut. Hati-hati Indonesia. Hati-hati orang Kristen. Mari, saya percaya kalau Tuhan sudah luputkan kita dari malaikat maut. Oleh karena ada darah Kristus, kita pelihara tanda darah itu. Bagaimana cara memelihara tanda darah? Saudara dan saya banyak berdoa, memuji, menyembah. Artinya satu kata mengucap syukur, hati melimpah. Melimpah dengan ucapan syukur itu lewat apa? Lewat doa-doa. Lewat pujian kepada Tuhan. Lewat penyembahan kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin saudara. Yang kedua saudara, apa? Ya kan kenapa kok Tuhan menghendaki supaya hati kita melimpah dengan syukur? Perhatikan saudara, kita lihat di sini Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Saudara, kita akan baca sama-sama ayatnya dulu. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi dari ayat ini kita bisa melihat saudara, ambil satu kesimpulan di dalam ayat yang ke-6 ini saudara. Kenapa kok Tuhan mengendaki supaya kita bisa bersyukur? Supaya kita tidak menjadi orang yang mudah apa? Khawatir dalam segala hal. Kalau kita bisa bersyukur kepada Tuhan, kita tidak mudah khawatir dalam segala hal. Yang mengerti katakan amin. Gini saudaraku, saya mau ngomongin tentang khawatir dulu. Gini, ya. Saat kita khawatir, sebenarnya kita percaya bahwa sesuatu yang negatif, sesuatu yang buruk, yang tidak dikehendaki, semuanya itu akan terjadi. Saat kita khawatir, kita percaya bahwa yang negatif, yang tidak kita kehendaki, saudara, yang buruk itu akan terjadi
dalam hidup kita. Itu waktu kita khawatir. Jadi sebenarnya kekhawatiran itu apa dong? Kita simpulkan. Iman yang negatif itu. Iman yang negatif. Kekhawatiran, ketakutan itu adalah iman yang negatif. Seperti Ayub, sudah dia khawatir, dia takut. Lalu dia ngomong di dalam Ayub pasal 3 ya. Ya kan ayat 25 kalau udah salah ya. Coba nanti dicek ulang lagi deh. Di sini coba kita lihat ya. Ayub pasal yang ketiga ayat 25. Saya nggak siapkan ayat ini tapi kita akan baca aja, keingetan aja saudaraku. Ya, kita akan baca sama-sama yuk. Ayub 3 ayat 25 ya, biar jelas. Kita baca saudara. 1, 2, 3. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat. Tetapi kegelisahanlah yang timbul. Kekhawatiran dan ketakutan itu seperti iman. Kalau saudara punya iman yang positif kepada Allah, kepada janji Tuhan, kepada firman Tuhan, maka firman yang saudara percaya itu yang akan mendatangi saudara. Itu yang saudara akan dapatkan. Ketika kita khawatir dan takut, Ayub menjelaskan, ini sama tapi yang negatif ini saudaraku. Bahkan di sini katakan, aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak dapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Saudara, jadi orang, ya ini kan yang membuat daya tahan tubuh ini jadi turun. Itulah makanya Tuhan bilang, kamu ucap syukur. Pada waktu kamu mengucap syukur, apa yang terjadi? Saudara, kekhawatiran, kegelisahan itu akan dilenyapkan. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Ya kan? Nah, saudara tahu orang yang suka mengkhawatirkan apapun, orang ini cenderung menjadi orang yang suka apa? Bersungut-sungut. Kan lawan daripada mengucap syukur memang ngomel, sungut-sungut. Orang yang khawatir, orang yang takut cenderung ngomel, sungut-sungut saudaraku yang Kristus. Tetapi sebaliknya, ketika kita bersyukur, kita sedang mengingat-ingat. Kita memikirkan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang telah dicurahkan ke dalam hidup kita. Lalu kita berkata apa? Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik Tuhan. Ketika saudara berkata dari dalam hati yang paling dalam, itu yang namanya hati yang melimpah dengan ucapan syukur. Saat kita bersyukur, kita sedang mengingat betapa dahsyatnya kuasa Allah yang bekerja di dalam hidup kita. Ya kan? Sehingga kita masih terpelihara sampai saat ini. Sekalipun ada pandemi, sekalipun ada resesi, kita masih dipelihara Tuhan. Ini kata kuncinya saudara. Nah, saya mau beritahu begini saudara. Saat kita bersyukur, ya kan? Hal ini akan membuat kita bisa lebih mudah berdoa. Saat kita berdoa, kita sedang mengganti apa? Kekhawatiran di dalam pikiran dan hati dengan apa? Damai sejahtera. Yang percaya katakan amin. Jadi kita bersyukur supaya kita nggak mudah gelisah. Saudaraku, kita nggak gelisah. Kita bisa tenang, kita bisa rest, istirahat. Kita bisa taklukkan yang namanya kekhawatiran, ketakutan. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Nah ini ucap syukur. Ya kan? Yang ketiga saudaraku yang kasih Kristus. Saya ingin bagikan yang terakhir, ini yang ketiga. Kita akan lihat sama-sama saudaraku. Kenapa Tuhan menghendaki kita untuk mengucap syukur. Saudara, yang pertama supaya kita bisa mengerti dan percaya ada Tuhan yang turut bekerja dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Sesulit apapun pergumulan saudara sedang hadapi. Dengar baik, separah apapun penyakit yang saudara sedang ya kan alami hari ini. Belajar untuk mengucap syukur pada Tuhan. Dan saudara akan melihat, saudara akan mengerti ya kan apa maksud Tuhan. Yang kedua, karena dengan mengucap syukur itu seperti kayak ada hadirat Allah. Ada kuasa Allah. Lalu ada hikmat Allah. Jadi aku tahu. Jadi ini ngerti. Saudaraku. Yang ketiga.
Kenapa kita harus bersyukur? Supaya kita bisa mengalami mukjizat dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Mazmur 100 ayat 4 kita akan baca sama-sama saudaraku. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya. Dengan apa? Puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Katakan amin. Jadi orang yang suka bersyukur, berterima kasih, adalah orang yang mudah masuk hadirat Tuhan. Kita masuk ke dalam pintu gerbangnya dengan hati yang apa? Bersyukur. Tanpa nyanyian syukur, kita tidak akan bisa tiba ke dalam pintu gerbangnya. Kita jujur, kalau kita mau jujur saudaraku, ya. Kalau kita ngomel, kita marah-marah. Ya kan saudara, kita mulai mencela, ya kan, mengeluh tentang si A, si B, atau tentang diri kita, tentang keadaan kita. Coba apa yang saudara rasa? Hati saudara tuh penuh dengan damai sejahtera atau tidak? Gak ada. Enggak dapat damai sejahteranya. Saudaraku, padahal kita udah belajar kemarin, damai sejahtera itu satu tanda. Tanda apa saudara? Bahwa iman kita sedang bekerja. Kalau iman bekerja, pasti mukjizat akan terjadi. Katakan amin saudara. Kan kita belajar kemarin iman dengan rasa hormat. Kalau kita bisa menghormati, kita tahu bersyukur dan berterima kasih. Ini ada kaitannya dengan khotbah kemarin sebenarnya saudaraku. Ya kan saudara, kalau saudara bisa menghormati, saudara bisa tahu menghargai dan bersyukur, terima kasih. Saudaraku yang sebenarnya. Nah ini yang kita bisa melihat di sini, ya kan? Bahwa orang yang suka bersyukur, orang ini mudah masuk hadirat Allah. Orang yang suka berada di hadirat Allah, itu kan namanya secret place. Saudara, itu tempat tersembunyi yang dimana Allah suka sekali melihat orang-orang yang berada di mana? Di tempat tersembunyi ini. Saya sudah banyak bahas. Mazmur 91 bicara tentang the secret place. Ya kan? Ini bicara tempat tersembunyi. Makanya ada perlindungan Allah atas sakit penyakit, atas malapetaka mara bahaya, atas virus, atas apapun. Tuhan lindungi. Itu ada apa? Tempat tersembunyi ini, saudaraku Yesus Kristus. Yaitu apa? Hadirat Allah. Matius 6 ayat 6, Yesus mengajar supaya kita kalau mau berdoa tutup pintu. Masuk ke tempat yang tersembunyi. Karena Bapa di sorga akan melihat dan memberikan upah. Saudara, apapun yang saudara lakukan di tempat tersembunyi bersama dengan Dia, maka Allah akan memberikan upah di tempat yang terbuka. Katakan amin saudara, untuk memuliakan kita. Jadi orang yang suka bersyukur itu orang yang ada dalam tempat tersembunyi, secret place. Dan di situ adalah kuasa Allah. Makanya saya bilang ucapan syukur, ya kan? Kenapa Tuhan menghendaki kita terus bersyukur? Supaya mukjizat-mukjizat sering-sering terjadi dalam hidup saudara. Katakan amin saudara. Saudara yakin pasti ada jalan keluar. Pasti ada mukjizat. Nah yang di dalam ini selalu ada ucapan syukur. Ada pujian penyembahan bahwa Dia. Ada terima kasih untuk segala hal. Yang ngerti katakan amin. Tadi pagi saudara entah gimana. Waktu kami olahraga sepeda ya bersama dengan teman-teman rombongan, saya masuk ke satu belok kanan itu saudara. Saya mau tungguin teman-teman itu saudara. Entah gimana mereka tuh lewat saya, nggak lihat saya pun nggak lihat mereka itu semua ngelewatin saya. Saya cuman di sepeda diam aja gitu sendirian. Setelah itu kok lama bener. Ya udah saya jalan. Tiba-tiba saya dilewatin sama seorang naik sepeda. Ibu-ibu naik sepeda, belakangnya ada jamu. Jualan jamu, kayaknya masih baru dia keluar. Ya kan dia di depan saya. Ya udah saya goes lagi. Tiba-tiba waktu deket Roh Kudus tuh bilang, kamu sapa ibu ini. Sapa ibu ini, ya kan? Kamu beli jamunya. Lalu kamu berkati dia. Oh itu tuh. Mas saya langsung ngomong. Saya bilang, Mbak,
bisa nggak dibeli jamunya? Oh bisa, dia bilang. Dia mepet, jadi dua-dua kita bersepedahan itu. Sepeda dia bawa jamu, saya nggak bawa apa-apa. Kita ngobrol, dia tanya mau jamunya apa? Saya bilang semuanya campur jamunya. Saya bilang, sudah. Nah berapa harganya? Dia sebut harganya 5.000. Saudara, ya sudah saya keluarkan uang, saya kasih. Saya bilang semua untuk Mbak ya. Saya bilang itu, aduh ini kebanyakan. Nah ini kan, dari situ Tuhan tuh suruh kamu ngobrol sama dia dan tunjukkan kasih. Dari dialog cukup lama saya bicara, saudara tanya-tanya dan lain saya ngobrol segala macam. Tuhan tuh mau ada satu jamahan. Ya kan sampai ada kita pisah, saya sebutlah, saya ngomong, ya kan. Tuhan tuh baik dan lain sebagainya. Ini kan saya doakan ya semua jamunya habis, mbaknya sehat. Karena mbak jualan jamu untuk semua orang bisa sehat. Ya kan? Seperti kayak ada satu jamaah di situ. Oh, saya mulai ngerti di sini. Jadi saudara, poin yang saya mau ngomongin begini. Tadi, kalau kita coba tiap saat dalam hidup kita, selalu nyanyi, puji, nyembah, ada ucapan syukur, kita bukan cuman bisa dapetin mujizat, terima mujizat dari Tuhan, tapi kita juga bisa dipakai Tuhan jadi mujizat buat orang lain. Katakan amin saudara. Seperti kayak ada keseger, saya lihat kayak ada jamahan Tuhan. Waktu dia ngobrol saudaraku, lalu saya berikan satu uang ini, saya minum jamunya. Saya merasa ada hadirat Allah itu turun. Ibu bapak saudaraku yang kasih Kristus. Orang yang suka bersyukur adalah seorang pembawa hadirat Allah. Orang yang suka bersyukur adalah orang yang penuh dengan apa? Sukacita. Penuh dengan kekuatan. Hidup dalam perlindungan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita lihat di sini saudara. Ada dua mujizat yang terang-terangan ditulis di dalam kitab Injil. Mujizat yang dibuat oleh Yesus. Ini mujizat yang luar biasa spektakuler. Yang pertama adalah apa? Tentang apa? Kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu adalah soal makan. Waktu Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Alkitab dengan jelas menulis. Ketika si anak kecil menyerahkan makan siangnya 5 ketur roti 2 ekor ikan. Ditaruh di tangan Tuhan. Lewat Andreas. Alkitab katakan. Lalu Yesus mengangkat roti dan ikan itu. Lalu Yesus mengucap syukur. Katakan amin saudara. Pada waktu dia mengucap syukur, apa yang terjadi? Yesus memberi kepada para rasul. Lalu rasul harus membagikan roti itu. Membagikan ikan itu, saudaraku. Lalu apa yang terjadi? Semua orang bisa makan roti dan ikan sampai apa? Kenyang. Lihat saudara-saudara, kuasa pengucapan syukur. Orang yang suka mengucap syukur adalah orang yang bisa berbagi. Ketika kita bisa mengucap syukur, kita bisa jadi orang yang bisa berbagi. Bukan jadi orang yang tambah egois. Mau menang sendiri. Saudara, orang yang mau mengucap syukur, melimpah, dia bisa berbagi. Ketika dia boleh berbagi, apa yang terjadi saudara? Alkitab bilang, tidak habis yang dibagi. Ibu bapak ngerti sini katakan amin. Ya, saya kasih jelasin yang intinya bahwa hari ini yuk paksakan diri kita. Kita bisa bersyukur kalau otak kita isi dengan hal-hal yang apa? Positif. Optimis. Saudara, pengharapan dan semua itu lewat apa? Ya firman. Kalau kita baca firman, kita akan jadi orang yang positif. Katakan amin. Mujizat apa lagi yang Yesus buat? Dengan ucapan syukur saudara. Lewat ucapan syukur. Ada gak saudara? Ada. Waktu Yesus ada di depan kubur Lazarus. Setiap orang butuh makan. Orang juga setiap manusia itu akan meninggal dunia, mati. Seperti Lazarus. Dan butuh untuk apa? Dibangkitkan kembali. Nah Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Apa doa Yesus? Yesus berdoa dengan apa saudara? Mengucap syukur, aku bersyukur padamu ya Bapa. Ya kan? Bapakku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku.
telah mendengarkan aku. Tadi waktu di awal sebelum saya khotbah, saya saksikan orang buta dari sejak lahir itu disembuhkan karena apa saudaraku? Ya kan? Dia bilang, ini doanya sama seperti Yesus. Aku bersyukur padamu karena engkau menjawab aku. Allah Bapa belum menjawab loh. Tapi dia bersyukur dulu bahwa dia sudah bisa melihat Lazarus akan dibangkitkan. Katakan amin saudara. Mungkin hari-hari saudara alami seperti kayak kematian. Semangatnya sudah mati semangatnya. Pengharapannya sudah mati. Jangan-jangan sudah bisnisnya. Apapun. Sepertinya mau mati rasanya. Hari ini kata kuncinya adalah mari naikkan syukur pada Tuhan. Naikkan syukur dan terima kasih sama Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ucapan syukur melahirkan mujizat dan kebaikan daripada Tuhan. Saya berdoa. Ya kan? Biar pesan ini memberkati saudara semua. Mari kita akan siapkan diri untuk makan perjamuan kudus. Dengan hati yang melimpah dengan syukur. Bersyukur. Bersyukur. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Tuhan ampuni kalau kami itu hari-hari ini ngomel terus, marah terus, mengeluh terus Tuhan. Kami selalu cerita yang negatif, yang jelek, yang jahat. Bahkan kami banyak membaca berita-berita yang negatif. Saudara, yang membuat kami marah. Hari ini Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak mulai perjamuan kudus ini. Sembuhkan dan pulihkan setiap hati kami. Mungkin saudara sedang lewati masa-masa yang sulit dan pahit di masa lalu. Sehingga saudara merasa tertekan, trauma, mengalami depresi, ikatan-ikatan, kegelisahan. Sehingga saudara tidak bisa istirahat. Ketakutan, kekhawatiran. Hari ini Tuhan katakan, belajar untuk bersyukur. Ingat kebaikan Tuhan. Ucapkan kebaikan Tuhan dan katakan terima kasih Tuhan. Tiap kali kita bisa bersyukur dengan ucapkan bilang terima kasih untuk keselamatan. Terima kasih untuk kesabaranmu. Terima kasih untuk kesembuhan. Saudara bisa katakan itu. Saudara bisa nyanyi. Kita bersyukur juga lewat perjamuan kudus. Hari ini kita lewat perjamuan kudus kita mau bersyukur. Karena Yesus mau mati, dia salib buat dosa kita. Dia mau selamatkan kita. Dia mau memberikan hidup yang kekal buat kita. Bahkan lewat perjamuan kudus ini kita mau ingat, saudara, penderitaan Tuhan. Kasih Tuhan. Di mana dia tanggung semua kutuk. Supaya kita yang percaya, hidupnya diberkati. Dia tanggung segala sakit penyakit dan kelemahan kita. Supaya kita yang percaya bisa sembuh. Hari ini Bapa dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan kau basuh kami dengan kuasa darah-Mu. Selalu ada tanda darah. Yaitu hati yang melimpah dengan ucapan syukur. Karena kami ingat akan kebaikan-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu Yesus akan mengambil roti. Dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan.
Di tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam namanya. Makasih Tuhan, kuasa ucapan syukur ya Tuhan. Biarlah Kau memberkati kami hari ini. Mari bersama-sama naikkan pujian dan katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bapa, dalam nama Yesus, turunkan berkat-Mu buat setiap anak-anak-Mu. Berkati anak-anak-Mu sudah, ya Tuhan, setia mengikuti menara doa ini. Terima kasih untuk persembahan-persembahan uang yang mereka sudah kirim, transfer daripada ke rekening gereja-Mu ini Tuhan. Sehingga untuk mendukung setiap pelayanan kami, Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah. Semua persembahan persepuluhan yang mereka sudah berikan ya Tuhan. Semua persembahan khusus, persembahan ucapan syukur mereka. Engkau memberkati mereka berlimpah-limpah ya Bapa. Engkau bungkus kami semua dengan kuat kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan mengawali langkah hidup kami semuanya. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buka kedua tangan kita. Arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita di awan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.